Langkah Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah membuat pengusaha gerah. Kalangan pengusaha menilai Anies menyalahi peraturan. Inilah momen kedekatan Anies dengan buruh yang berunjuk rasa di Balai Kota November silam. Tidak hanya mendengarkan langsung, namun Anies juga menjawab tuntutan di tengah lautan buruh. Kini di saat buruh tetap berunjuk rasa membawa tuntutan yang sama, Gubernur Anies merevisi kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,1% atau senilai Rp225.000. Anies berdalih, formula kenaikan upah yang sebelumnya dirumuskan Kementerian Tenaga Kerja tidak cocok diterapkan di Jakarta. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP itu adalah di atas inflasi. Karena itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi-provinsi Indonesia ini, khususnya ketika diterapkan di Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha pun bisa merasakan kok. Merespons hal tersebut, dunia usaha berharap kepastian peraturan terkait upah buruh. Sementara peneliti Indef menilai kenaikan upah tidak akan merugikan dunia usaha lantaran justru menstimulus daya beli masyarakat. Nah, UMP ini kan udah disahkan, udah selesai semuanya. Kalau tiba-tiba ada revisi, nah bagaimana kita memberikan suatu garansi kepada dunia usaha dan investor, ya, untuk bagaimana agar memang aturan dan kebijakan kita konsisten dilakukan. Yang terlebih ketika UMP itu sendiri naik, itu seharusnya itu bisa meningkatkan daya beli. Nah, ketika daya beli masyarakat itu meningkat, otomatis perusahaan juga akan senang gitu. Nah, inilah yang saya rasa tidak dilihat sebagai sebuah keuntungan bagi pengusaha. Dengan revisi dari Anies, besaran UMP DKI Jakarta tahun depan adalah Rp4.641.654. Kalangan buruh menyambut baik keputusan tersebut dan berharap diikuti wilayah lainnya. Kalangan buruh menyambut gembira bagaimana dengan pengusaha karena ada kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp225.000 per bulan. Kita akan membahasnya bersama Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Selamat malam, Ibu Diana. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pasti keberatan dong dengan kenaikan ini, atau tidak? Ya, karena kebetulan kami itu beranggotakan para pengusaha yang justru saya sendiri mendapatkan berita ini datangnya dari teman-teman anggota yang menanyakan kenapa ada informasi lebih lanjut bahwa UMP 2022 kok ada perubahan yang disampaikan oleh Pak Gub. Nah itu Bang. Oke, jadi seolah-olah ada jilid 2 setelah bulan November itu sudah ada keputusan di angka 38.000. Apakah tidak boleh direvisi lagi setelah lewat deadline di bulan November itu? Kalau direvisi mungkin ini relatif ya Bang, tetapi kita harus tahu juga bahwa angka tersebut 38.000 itu hasil dari perhitungan berdasarkan PP. Nah ini yang dipertanyakan oleh teman-teman bahwa kenapa apa ada salah atau ada selisih salah hitung pada saat tripartit melakukan keputusan ini yang disampaikan ke GUP, dan GUP juga sudah mengumumkan. Nah itulah Bang yang menjadi saat ini dilema dari teman-teman yang perlu kami jawab Bang. Oke, alasan Pak Gub karena angka 38.000 itu 0,8 di bawah inflasi Jakarta yang 1,1. Kalau dasarnya ini apakah memang boleh direvisi kembali?
Ya, kalau yang menyatakan boleh atau tidak tentunya stakeholder terkait ya Bang. Cuma dari kami ini kan pada saat memutuskan angka 38.000 itu semua angka-angka itu hasilnya bukan dari karangan atau kemauan dari tripartit, tetapi dari memang betul-betul data statistik yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita masukkan angka-angka tersebut berdasarkan formula yang ada, Bang. Oke, formulanya adalah PP 36 tahun 2021, ada batas bawah, ada batas atas. Sepertinya Pak Gubernur mengambil batas atas, sementara pengusaha mungkin meminta di batas bawah. Bagaimana mengambil titik tengah supaya kemudian buruh senang, pengusaha juga tidak keberatan dengan angka yang ditentukan? Ya, nanti kita di pergubnya itu mungkin disampaikan kalau memang melihat dari situ. Tetapi perlu diingat bahwa yang sudah disampaikan Pak Gub pada awal itu adalah angka yang sudah disepakati karena tripartit itu ada dari pemerintah, ada dari pengusaha, dan ada dari serikat pekerja. Nah, yang sudah memberikan angka 37.000 itu sebenarnya dari pemerintah dan pengusaha. Pada waktu untuk khususnya di DKI Jakarta, pada saat finalisasi memang ada masukan dari serikat pekerja. Masih ada angka 20.000 yang harusnya mereka anggap bahwa itu adalah batas atas. Nah, tapi sehingga kami juga kaget. Sebelumnya memang kami diinformasikan oleh kepala dinas terkait untuk ada nanti akan revisi. Nah, jadi revisi ini kami berharap bahwa angka yang diharapkan oleh pada saat rapat terakhir oleh utusan dari pekerja, nah itu yang kita asumsikan sekitar itu, tapi ternyata kan tidak. Nah ini berita sudah keluar gitu Bang. Jadi anggota yang bertanya ke kami. Kalau menurut pengusaha di angka berapa kalau harus revisi dari 38.000 itu? Kalau berbicara untuk ditanya berapa, kami sebenarnya masih berpedoman itu berdasarkan PP 36 itu Bang. Sehingga jadi tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah ideal dan sebagainya kalau di luar itu Bang. Kecuali PP-nya diganti. Tapi PP 36 memungkinkan angka yang lebih dari 38.000 kan? Kalau memang angka-angka tersebut keluar dari yang keluar dari statistik Bang. Tapi ini kan kita semuanya sudah kita hitung berdasarkan yang sudah maksimum. Bicara statistik, Pak Gubernur beralasan proyeksi 2022 akan ada kenaikan ekonomi di angka 4,7 sampai angka 5,5. Sehingga kemudian angka yang diambil 225.000 itu pasti bisa dipenuhi oleh pengusaha. Menurut Ibu Diana gimana? Kalau saya melihatnya tidak semua sektor bisa untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Gub, karena ada saat kemarin itu kita pandemi 2 tahun itu banyak sekali teman-teman yang di pengusaha kecil, khususnya mereka merumahkan pekerjanya dan sekarang baru akan memulai. Kemudian mereka menganggap bahwa pekerja tersebut adalah 0 sampai dengan 12 bulan. Itu yang menjadi dilema buat kami memutuskan berapa sih angka tersebut gitu. Jadi tidak semua sektor bisa disamaratakan. Kalau menurut prosedur setelah ada keputusan dari gubernur ini, apakah ini sudah berlaku mutlak harus dijalankan atau masih ada jalan lain yang bisa diambil oleh pengusaha? Ya, kalau seandainya memang pergub sudah dikeluarkan, ya kami teman-teman dari pengusaha sudah menyampaikan akan mengikuti peraturan yang pergub yang awal. Kemudian juga ada beberapa teman yang mengusulkan untuk melakukan semacam gugatan lah gitu. Nah ini yang kami sendiri belum bisa memutuskan itu karena semuanya masih dalam tahap pertimbangan. Dasar gugatannya itu bagian yang mana yang bisa dibawa ke ranah hukum?
Ya, di sini kan disebutkan bahwa dari PP 36 tentang pengupahan pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum. Kemudian juga ada pasal 29 tentang waktu penetapan upah minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November. Nah, ini juga salah satunya, Bang. Oke. Jadi yang kita bicara bahwa adalah regulasinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Diana, mudah-mudahan yang terbaik buat buruh, buat pengusaha, dan buat ekonomi Indonesia. Selamat malam. Usai viral dan menuai kecaman, Bupati Pandeglang akhirnya angkat bicara. Apa kata Bupati? Tunggu di iNews Prime.